Halo, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Adik-adik? Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya absen dulu ya. Irma, oke. Lisa, oke. Yuli, oke. Baik adik-adik sekalian, hari ini kembali lagi kita di kelas ini. Kemarin sebelumnya kita sudah melakukan kontrak kuliah sesuai dengan perkuliahan kita. Nah, untuk satu semester ini kita akan mempelajari tentang listrik fisika dasar 1. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dan magnet. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang listrik statis. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya melanjutkan pembelajaran terlebih dahulu, mungkin sebaiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan memulai dengan berdoa dulu ya. Ya, oke, adik-adik, siapa yang bisa memimpin doa? Saya Ibu. Ya, silakan Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke, adik-adik sekalian, nah itulah tadi doa bersama yang kita lakukan ya. Selanjutnya, adik-adik sekalian, sekali lagi bahwa mata kuliah hari ini kita itu terintegrasi dengan Al-Quran. Nah, kita akan melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang terintegrasi dengan konsep-konsep fisika. Jadi untuk listrik statis ini kita akan melihat ayat-ayat apa saja yang terintegrasi dengan Al-Quran. Mungkin ada salah satu dari mahasiswa yang akan membacakan ayatnya terkait dengan listrik statis yang terintegrasi dengan Al-Quran. Siapa yang mau? Saya Ibu. Oke, silakan. Lisa, silakan Lisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ard. Artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Oke, adik-adik sekalian, jadi itulah tadi ya ayat yang dibacakan oleh teman kalian terkait dengan listrik statis yang dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya tentang listrik statis ini. Apa manfaatnya, bagaimana zaman dahulu orang menemukan listrik statis. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, saya pengen dulu mungkin ada yang bisa menjelaskan ke saya peristiwa listrik statis yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin bertanya sedikit, kira-kira menurut kalian peristiwa listrik statis yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut kalian apa saja? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, silakan. Irma ya, silakan Irma untuk bertanya, memberikan jawabannya. Jadi peristiwa listrik dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu gesekan antara kain wol dengan penggaris plastik Ibu. Dimana ketika kain wol digosokkan kepada penggaris plastik, maka penggaris plastik itu akan menarik potongan kecil kertas karena adanya muatan listrik statis Ibu. Oke, adik-adik sekalian, jadi itulah tadi jawaban dari teman kita ya. Mungkin masih ada yang lain, silakan. Silakan, ya silakan. Contoh peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu saat hujan, ada terjadi peristiwa petir. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan sama siapa lagi? Yuli tentang salah satu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu adalah terjadinya petir. Oke. Nah, oke adik-adik sekalian, jadi demikianlah tadi jawaban-jawaban kalian. Saya kira luar biasa ya jawaban-jawabannya. Nah, untuk melihat apakah jawaban kalian ini memang termasuk dalam peristiwa listrik dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lihat beberapa lagi kejadian-kejadian yang sebenarnya kita alami dan itu ternyata adalah peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kehidupan kita ternyata diwarnai dengan listrik, mulai dari kita menyetrika, kita bangun ya,
kita bangun saja itu ternyata mulai dari bangun tidur bahkan sampai tertidur pun banyak sekali peristiwa listrik statis yang kita alami. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaan saya ya, ini pertanyaan saya. Jadi setelah kita mengetahui peristiwa kehidupan sehari-hari yang terkait dengan listrik statis, saya ingin bertanya sama kalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini terkait dengan listrik statis, ada pertanyaan yang menarik yang ingin saya bagikan ke kalian. Yang pertama adalah, mengapa balon jika digosok dengan kain wol itu bisa menarik kertas-kertas kecil? Nah, nanti akan dijawab ya. Jadi ini tolong dicari jawabannya di akhir pembelajaran sebentar. Kita akan cari tahu apa kira-kira jawabannya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, kita nonton ya. Ini ada peristiwa. Nah, pertanyaan saya dari video ini adik-adik sekalian, mengapa bisa terjadi petir? Dari peristiwa tersebut, dari video yang kita lihat, pertanyaan pertama adalah, mengapa bisa terjadi petir? Nah, simpan jawabannya ya, nanti kita jawab di akhir pertemuan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, mengapa pada saat anak ini sesaat terkena petir, warga masyarakat di sini itu menanam ya. Jadi kita lihat di sini mereka, anak ini ditanam di tanah, kemudian dibungkus daun pisang, lalu kemudian ditanam di tanah ya. Kira-kira mengapa ini mereka lakukan? Kira-kira apa yang sebenarnya mereka inginkan dari peristiwa seperti ini? Jadi kalian tolong siapkan jawaban terbaiknya, nanti kita jawab sama-sama di akhir. Oke adik-adik sekalian, nah inilah 3 pertanyaan yang mungkin sebentar akan kita bahas ya nanti di akhir pertemuan. Oke adik-adik sekalian, nah tadi setelah kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini, mungkin sebentar sudah ada yang penasaran, kira-kira apa ya jawabannya. Tapi sebelum kita menjawab ini nanti di akhir pertemuan ya adik-adik, kita akan membahas itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan melihat CPMK, capaian mata kuliah kita. Ini yang pertama terkait dengan RPS ya. Jadi ini adalah materi pertama yang akan kita bahas, yaitu memahami, menganalisa, dan mengevaluasi listrik statis yang terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat ya, apa sub CPMK-nya yang akan kita capai. Di sini kami berharap mahasiswa mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengintegrasikan konsep-konsep listrik terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik adik-adik sekalian, kita mulai yang pertama. Saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya listrik statis ini. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya, apa sih sebenarnya listrik statis ini? Nah, mungkin ada yang bisa tahu apa itu listrik? Sebelum kita membahas ini, ada yang bisa memberikan saya jawaban apa itu listrik? Silahkan, ada yang mau memberikan jawaban apa itu listrik? Oke, siapa yang bisa memberikan jawaban? Apa sih sebenarnya listrik statis itu? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi listrik adalah fenomena yang terjadi terkait antara muatan listrik positif dan muatan listrik negatif Ibu. Jadi itulah tadi ya jawaban oleh adik teman kita siapa? Irma ya. Jadi jawabannya Irma bahwa listrik statis itu adalah terkait dengan muatan listrik positif dan negatif. Iya benar ya jawabannya. Nah untuk menjawab itu kita bisa saksikan video pembelajaran berikut ini. Adik sekalian, jadi demikianlah tadi materi yang terkait dengan
listrik statis. Ini adalah materi pengantar untuk adik-adik. Nanti kita akan menjadi bahan diskusi, referensi buat adik-adik untuk menjawab tugas-tugas yang sebentar akan kalian kerjakan dalam pembagian kelompok ya sebentar. Jadi kita akan membagi kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, adik-adik sekalian, ini ada lembar LKPD-nya ya yang akan saya bagikan ke kalian untuk silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam tugas ini, kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Oke adik-adik, silahkan dikerjakan materinya. Nah, udah bisa? Ini kayaknya. Jadi bagaimana? Silahkan dikerjakan ya. Nanti jawabannya ini kalian rinci, nanti kalian jelaskan nanti untuk terkait dengan pertanyaannya. Baik, untuk ini bagaimana? Oke adik-adik sekalian, saya kira cukup ya waktunya. Tugasnya sudah 20 menit saya berikan tadi, sesuai dengan waktunya untuk mencari kira-kira apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Sekarang saatnya dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kita mulai dari kelompok 4 dulu mungkin ya. Gimana? Kelompok 4 sudah siap? Oke, silakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manfaat listrik dalam kehidupan. Nah, itu tadi pemaparan dari teman kita ya, kelompok 3. Cari tadi kelompok 3 ya. Baik, selanjutnya kelompok 4 ya. Kita mulai dari kelompok terakhir dulu. Ya, silakan kelompok 4. Jadi, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Adapun rumus kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T, yang dimana I berarti kuat arus listrik yang bersatuan ampere dan Q artinya muatan listrik yang bersatuan kolom dan T artinya waktu. Oke, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 4 ya. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Baik teman-teman, adapun tema dari tugas kelompok 1 yang diberikan kepada kami mengenai listrik dan Al-Quran. Adapun surah yang membahas mengenai listrik ialah surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Oke, itulah tadi jawaban atau persentase dari kelompok 1 ya. Bagus sekali ya. Ini terkait dengan listrik statis yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Juga tadi saya lihat hubungan antara ayatnya dengan listrik statis itu menjelaskan tentang bagaimana bola lampu yang kita lihat ini di atas itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Itu dijelaskan bagaimana itu bisa ditemukan. Dan ternyata jauh sebelum Thomas Alva Edison menemukan bola lampu itu ternyata sudah dijelaskan, sudah ada dalam Al-Quran terkait dengan bola lampu. Nah, jadi menarik sekali ya, ternyata fisika ini banyak sekali fenomena-fenomenanya yang sudah ada dalam Al-Quran. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah tadi ya dari hasil persentase masing-masing kelompok kita sudah dengarkan baik-baik. Nah, mungkin ada yang sedikit saya luruskan ya terkait dengan kelompok 4 ya. Jadi kali ini kita membahas listrik statis. Jadi listrik statis itu terkait dengan arus, kita tidak membahas arus dinamis. Jadi tidak menjelaskan rumus listrik dinamis. Nah, yang kalian tadi jelaskan itu adalah I sama dengan Q per T itu adalah rumus daripada arus listrik dinamis. Nah, harusnya untuk materi listrik statis itu terkait dengan muatan. Nah, muatan itu sendiri ada di gaya kolom. F sama dengan K
maka Q1, Q2 per R kuadrat itu terkait dengan daya tarik menarik antara dua muatan, baik tolak menolak maupun tarik menarik. Kemudian setelah kita melakukan mengecek jawaban masing-masing, terbitlah kuis ya yang terkait dengan listrik statis. Nah, adik-adik di sini ada linknya yang saya berikan, silakan saya sudah bagikan linknya terkait dengan kuisnya, silakan diisi melalui Google Form. Jadi kuisnya ini berupa pilihan ganda ya, ada 10 nomor, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Adik sekalian, demikianlah tadi kuis ya. Gimana kuisnya? Bisa dikerjakan ya? Bisa. Ya, alhamdulillah. Sepertinya nilainya bagus-bagus ya. Jadi nanti semuanya dapat 100 semua ya. Nah, baiklah Dedek, sekarang untuk menutup ya, saya mau memberikan dulu penghargaan kepada siapa lagi namanya? Irma ya. Irma, silakan berdiri dulu Irma. Nah, tepuk tangan dulu Irma karena Irma mendapatkan nilai 1 ya, paling tinggi hasil kuis untuk listrik statis. Terima kasih ya. Silakan dulu Irma. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah tadi adik-adik rangkaian proses pembelajaran kita terkait dengan listrik statis. Namun jangan lupa, masih ada jawaban tadi dari pertanyaan pertama. Nah, saya mohon kalian pasti sudah menemukan jawabannya masing-masing terkait dari pertanyaan 3 pertanyaan tadi ya, yang terkait dengan pertama tentang balon, kemudian yang kedua tentang petir, yang ketiga mengapa anak itu ditanam di dalam tanah. Nah, kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaan pertama tadi kita kembali ke sini, mengapa balon digosok dengan kain wol? Siapa yang bisa jawab tadi? Oke, silakan. Balon yang digosok ke kain wol menjadi bermuatan negatif. Terima kasih ya jawabannya Sari. Jadi saya kira jawabannya sudah benar ya, terkait dengan perpindahan muatan. Jadi adik-adik kalau digosok kain wol itu, kalau digosok dengan balon digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan pindah ke balon sehingga balon akan bermuatan negatif sehingga dia bisa menarik kertas-kertas tersebut karena dia balon sudah bermuatan listrik. Oke adik-adik sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi pembelajaran tentang listrik statis yang terintegrasi Al-Quran ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lagi kalau ada petir, ya jangan berdiri di tengah lapang, karena itu bisa kalian bisa tersambar ya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham semua ya terkait dengan materi listrik statis. Kalian demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, beri aplaus dulu deh semua yang sudah biasa ya memberikan jawaban-jawaban terbaiknya. Baik adik-adik sekalian, demikianlah pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik sekalian ya, sampai ketemu.